Jerman melawan kutukan sejarah, ketika ironi bergerak ke timur Rusia. Dunia seringkali lupa bahwa sejarah adalah siklus, bukan garis lurus. 80 tahun setelah tank-tank Nazi hancur di timur, kini, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan tergelar di jantung Eropa. Sebuah konvoi tank Jerman baru saja menggerung melintasi hutan Lituania. Bukan latihan, bukan parade. Ini adalah sekumpulan pasukan tempur. Dan mereka bukan di Berlin. Mereka hanya 150 km dari perbatasan Rusia. Sebuah ironi yang dingin, 80 tahun setelah kekalahan telak Nazi, pasukan Jerman kembali mengarah ke timur. Namun, dunia tidak lupa apa yang pernah menyulut bencana ketika hal seperti itu terakhir kali terjadi. Pada Mei 2025, Jerman secara resmi mengaktifkan Brigade Panzer ke-45 Lituania, penempatan militer permanen pertama Jerman di luar negeri sejak Perang Dunia Kedua. Dan yang membuat ini jauh lebih mengerikan adalah mereka melakukannya tepat di depan gerbang utama Rusia. Jerman tidak asing dengan langkah menuju timur. Dalam buku sejarah dunia, kata timur bagi militer Jerman punya makna yang jauh lebih gelap dari sekadar arah mata angin. Pada 22 Juni 1941, lebih dari 3 juta tentara Nazi bergerak cepat melintasi Eropa Timur menuju Uni Soviet dalam sebuah operasi militer terbesar sepanjang sejarah manusia, Operasi Barbarossa. Dalam hitungan bulan, jutaan orang tewas. Rusia menyebutnya Perang Patriotik Raya. Dan sampai hari ini luka itu belum benar-benar sembuh. Bagi Rusia ini bukan lagi bantuan militer biasa, tapi bukti bahwa Jerman tak netral. Jadi pantas jika Rusia menuduh Jerman bersembunyi di balik NATO untuk ikut menyerang Rusia. Dunia pun sadar Jerman tidak lagi pasif. Mereka kembali aktif, dan yang mereka hadapi adalah musuh lama. Presiden Putin dalam beberapa pidatonya menyebut NATO sebagai bayangan modern dari fasisme Barat. Bagi Rusia yang kini dikepung dari Ukraina, Baltik hingga Laut Hitam, langkah Jerman adalah bagian dari pola pengepungan yang kini dibungkus demokrasi dan jargon keamanan. Sesuai perjanjian lama, mitra, jangan memperluas NATO ke timur. Militer Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Sejak 1945, Jerman seperti dikutuk oleh sejarahnya sendiri. Kekalahan telak Nazi dalam Perang Dunia Kedua bukan hanya akhir dari perang, tapi juga awal dari perombakan total identitas militernya. Pasukan dibubarkan, lambang dibakar. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, sebuah negara dilarang merayakan atau bangga atas militernya sendiri. Konstitusi Jerman Barat atau Grundgesetz yang disusun pada 1949 secara eksplisit membatasi penggunaan kekuatan militer untuk tujuan selain pertahanan. Bahkan ketika Jerman bergabung dengan NATO pada 1955, keikutsertaannya lebih bersifat simbolis. Negara ini menolak memiliki pasukan ekspedisi global dan baru pertama kali mengirim tentaranya ke luar negeri pada awal 1990-an dalam misi menjaga perdamaian di Kosovo dan Afghanistan. Sikap pasif ini bukan tanpa tekanan. Amerika Serikat selama dekade 2000-an terus mendesak Jerman untuk naik kelas dalam urusan militer. Apalagi setelah Jerman menjadi kekuatan ekonomi utama Eropa. Tapi trauma sejarah ditambah tekanan dalam negeri membuat politisi Jerman terus bermain aman. Militer dianggap tabu dan bahkan parade militer dipandang mencurigakan oleh sebagian warganya sendiri. Namun semua berubah pada 27 Februari 2022. 3 hari setelah Rusia menyerbu Ukraina, Kanselir Olaf Scholz berdiri di parlemen dan mengucapkan satu kata yang mengubah arah Jerman. Zeitenwende, titik balik sejarah. Dalam pidatonya, Scholz mengumumkan suntikan dana 100 miliar euro untuk membangun kembali kekuatan tempur Jerman. Sebuah pengakuan bahwa masa bersembunyi di balik jubah NATO telah berakhir. Tapi pertanyaannya bukan sekadar kenapa Jerman berubah,
Tapi kenapa sekarang mereka berani melangkah ke garis depan? Jerman bangkit dan langsung mengarah ke Rusia. Saat Olaf Scholz menyebutkan kata Zeitenwende, dunia tahu Jerman sedang meninggalkan masa lalunya. Tapi yang belum banyak disadari adalah kemana arah langkah mereka berikutnya, dan jawabannya mengejutkan, ke timur lagi. Pada Mei 2025, Jerman secara resmi menempatkan Brigade Panzer ke-45 Litauen di Lituania hanya sekitar 150 km dari perbatasan Rusia. Penempatan ini bukanlah pasukan rotasi, tapi penempatan permanen lengkap dengan infrastruktur militer penuh. Barak, rumah sakit, pusat pelatihan, bahkan pemukiman keluarga. Langkah ini menandai penempatan militer permanen pertama Jerman di luar negeri sejak Perang Dunia Kedua dan langsung ke salah satu wilayah paling sensitif di Eropa. Brigade tersebut dilengkapi tank Leopard 2A7, kendaraan tempur infanteri Puma, unit artileri, dan dukungan logistik penuh. Pemerintah Jerman menyebutnya sebagai bentuk solidaritas terhadap NATO dan keamanan kawasan Baltik. Kanselir Scholz bahkan menyatakan dengan tegas, melindungi Vilnius berarti melindungi Berlin, sebuah slogan yang terdengar patriotik. Tetapi di telinga Rusia ini adalah alarm bahaya karena ini bukan sekadar ekspansi militer namun pergeseran doktrin strategis. Dari pertahanan ke pencegahan, dari pasif ke aktif, dari trauma ke kekuatan, dan yang paling penting, dari Berlin ke perbatasan Rusia. Jadi, apakah langkah ini benar untuk melindungi Eropa atau justru membuka babak baru konfrontasi? Campur tangan diam-diam Jerman dalam perang Ukraina. Meski NATO dan negara-negara barat ramai-ramai membantu Ukraina, peran Jerman punya ciri khas yang berbeda. Lebih lambat di awal, tapi semakin agresif di belakang layar. Awalnya ragu, kini justru jadi penggerak utama perang proksi terhadap Rusia. Setelah ditekan oleh sekutu dan oposisi dalam negeri, Jerman akhirnya mengirimkan puluhan tank Leopard 2 ke Ukraina pada awal 2023. Tank ini dianggap sebagai senjata pemungkas Eropa dan kehadirannya langsung mengubah peta di front selatan dan timur Ukraina. Tak cukup sampai di situ, baru-baru ini Jerman juga memasok sistem pertahanan udara tercanggih mereka, Iris-T. Sistem ini mampu menembak jatuh rudal jelajah dan drone pada jarak hingga 40 km dan terbukti efektif dalam melindungi kota-kota Ukraina dari serangan drone Shahed buatan Iran. Lebih dari sekadar mengirim senjata, Jerman juga menjadi tuan rumah pelatihan militer besar-besaran untuk tentara Ukraina, bekerja sama dengan NATO. Mereka dilatih di pangkalan-pangkalan militer di wilayah Jerman Barat, mempelajari strategi tempur modern, sistem navigasi, dan perang urban. Bagi Rusia ini bukan lagi bantuan militer biasa, tapi bukti bahwa Jerman tak netral. Jadi pantas jika Rusia menuduh Jerman bersembunyi di balik NATO untuk ikut menyerang Rusia. Dunia pun sadar Jerman tidak lagi pasif. Mereka kembali aktif, dan yang mereka hadapi adalah musuh lama. Jika ada satu titik di peta Eropa yang bisa memicu perang besar, itulah koridor Suwalki. Jalur sempit sepanjang 65 km ini memisahkan wilayah Rusia di Kaliningrad dengan sekutunya Belarusia. Dan yang membuatnya begitu berbahaya, ia berada tepat di antara dua anggota NATO, Polandia dan Lituania. Kini, hanya beberapa kilometer dari koridor ini, pasukan Jerman ditempatkan secara permanen untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua. Dan meskipun Rusia belum merespons dengan tindakan terbuka, para analis militer memperingatkan ini adalah percikan yang mudah sekali berubah jadi api. Bukan tak mungkin Rusia akan memperkuat Kaliningrad dengan rudal Iskandar, sistem pertahanan S-400 hingga peningkatan patroli udara. Mereka mungkin akan menggelar latihan militer besar bersama Belarusia. Semua sebagai sinyal, kami tahu kamu ada di sana. Lebih dari itu, Rusia mungkin akan mulai mengaktifkan operasi siber dan disinformasi di kawasan Baltik, memperkeruh opini publik di Lituania, Latvia,
dan Estonia. Mirip dengan pola perang hibrida yang digunakan Rusia sebelum invasi Ukraina. Dunia bisa saja berharap ini hanya adu strategi. Tapi ketika tank Jerman sudah ditempatkan dan misil Rusia sudah diarahkan, maka percikan kecil pun cukup untuk menyalakan ledakan besar. 8 dekade lalu, Eropa terbakar ketika pasukan Jerman bergerak ke timur. Dunia bersumpah hal itu tak akan terulang lagi. Tapi sejarah punya cara licik untuk menyamar. Kini, dengan wajah baru, aliansi baru, dan jargon demokrasi, pasukan Jerman kembali berdiri di perbatasan Rusia. Dan Kremlin tahu bukan soal kapan serangan dimulai, tapi kapan kesalahan lama akan diulang kembali. Karena dalam geopolitik, musuh lama tak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu untuk kembali dan dalam bentuk yang lebih diterima dunia. Pertanyaannya kini, apakah Zeitenwende ini akan membawa keamanan atau justru membuka peti Pandora baru di perbatasan timur? Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau mau lihat video seru lainnya, kalian bisa like dan langsung subscribe sampai ketemu di video selanjutnya, ya.